Selamat datang di video kelompok sel mamalia kelas B 2018 Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai protein terapeutik menggunakan sel inang sel mamalia. Adapun anggota kelompok sel mamalia terdiri dari 14 orang. Judul dari jurnal yang kami ambil untuk video kali ini adalah Produksi Protein Farmasetik Rekombinan Human Erythropoietin dengan Modifikasi Pola Glikosilasi. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu jenis produk, target produk, asal DNA produk, asal DNA sisipan, sel inang yang digunakan, vektor yang digunakan, cara penyisipan DNA, metode seleksi, metode produksi, metode analisis hasil protein, metode pemurnian, dan yang terakhir jenis pengotor. Berdasarkan jurnal yang kami pilih, jenis produk dari produksi hasil penelitian adalah protein farmasetika, yaitu rekombinan human erythropoietin. Human erythropoietin merupakan glikoprotein yang bersifat seperti hormon dan mempunyai berat molekul sebesar 30.400 daltons. Human erythropoietin sangat esensial dan merupakan faktor utama dalam pembentukan darah merah. Sedangkan target produk adalah sel CHO-S-EcoR human erythropoietin. Sel inang yang digunakan adalah sel CHO-S-EcoR, di mana sel CHO merupakan sel ovarium hamster betina. Asal DNA sisipan merupakan produk PCR. Selanjutnya, asal DNA produk adalah gen human erythropoietin yang diamplifikasi dengan PCR, yang kemudian akan diinsersikan pada vektor PBSKS2. Selanjutnya, vektor yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu retrovirus PCXGF4. Pertama, gen HEPO dari vektor rekombinan diinsersikan pada vektor PBSKS2-EPO. Lalu hasilnya digunakan sebagai insert untuk dimasukkan ke dalam vektor retrovirus PCXGFP dengan menggunakan enzim retriksi EcoR1 dan didapatkan hasil plasmid rekombinan PCXGFP EPO. Selanjutnya, cara penyisipan DNA pada penelitian kali ini, yaitu dengan menggunakan plasmid rekombinan PCXGFP EPO yang didapatkan pada hasil ligasi gen HEPO pada PCXGFP, kemudian diisolasi dan ditransfeksikan pada sel platinum E untuk produksi virus rekombinan yang mengandung gen HEPO. Sel plat E ditumbuhkan dengan menggunakan medium kultur DMEM dengan FBS 10% dan ditambahkan dengan antibiotik penisilin dan streptomisin dan diinkubasikan semalam pada inkubator CO2 pada suhu 370 derajat Celcius. Selanjutnya, metode seleksi. Pada penelitian kali ini yaitu gen HEPO diamplifikasi dengan PCR lalu diinsersikan pada vektor PBSKS2 dengan menggunakan enzim retriksi EcoR1.
Rekombinan yang didapat PbSKS2-EPO kemudian di-sequence untuk meyakinkan tidak terjadinya mutasi. Plasmid PbFKS2-EPO kemudian dipurifikasi dan EPO fragmen kemudian diinsersikan pada plasmid PCX-GFP untuk membentuk rekombinan plasmid PCX-GFP-EPO. Plasmid PCX-GFP-EPO kemudian diisolasi dan ditransfeksikan pada sel platinum E untuk diproduksi virus rekombinan yang mengandung gen HEPO. Sel plat E ditumbuhkan dengan menggunakan medium kultur DMEM dengan FBS 10% dan ditambah antibiotik penisilin dan streptomycin dan diinkubasikan semalam pada indikator CO2 pada suhu 370 derajat Celcius. Virus rekombinan yang didapatkan dari supernatan sel plat E kemudian ditransfeksikan pada sel target sel COS EcoR untuk menghasilkan sel COS EcoR HEPO. Analisis ekspresi GFP dan penyortiran sel dilakukan menggunakan alat FACS, yaitu Fluorescence Activated Cell Sorter, kaliber Becton Dickinson. Selanjutnya yaitu metode produksi produk. Yang pertama, ekspresi pada plasmid, media expression, kultur sel transfeksi, dan cloning transforman sel CHOK1 ditumbuhkan pada media F12 yaitu sigma atau gipco dengan ditambahkan 1% antibiotik penisilin atau streptomycin dan 10% fetal bovine serum atau PBS pada kondisi 37 derajat Celcius dengan kadar CO2 5%. Untuk proses transfeksi sel ditumbuhkan hingga mengalami minimal 2 kali subkultur. Sehari kemudian sel ditransfeksikan dengan menggunakan lipofektamin 2000 dengan seperti pada manual yang tersedia. Cloning sel yang stabil dilakukan dengan menggunakan media yang mengandung antibiotik G418 atau sigma. Setiap hari dilakukannya penggantian media G418 dengan media G418 yang baru hingga kurang lebih 10 hari. Ekspresi RHU EPO pada media kultur dicek dengan menggunakan dot blot. Yang kedua, ekspresi pada retrovirus media expression, gen HEPO diamplifikasi dengan PCR lalu diinsersikan pada vektor PbSKS2 dengan menggunakan enzim retraksi EcoR. Rekombinan yang didapat PbSKS2-EPO kemudian disequence untuk meyakinkan tidak terjadinya mutasi. Plasmid PbSKS2-EPO kemudian dipurifikasi dan EPO fragmen kemudian diinsersikan pada plasmid PCX-GFP untuk membentuk rekombinan plasmid PCX-GFP-EPO. Plasmid PCX-GFP-EPO kemudian diisolasi dan ditransfeksikan pada sel platinum E untuk produksi virus rekombinan yang mengandung gen HEPO. Sel plat E ditumbuhkan dengan menggunakan medium kultur DMEM dengan FBS 10% dan ditambah antibiotik penisilin dan streptomycin lalu diinkubasikan semalam pada inkubator CO2 pada suhu 370 derajat Celcius. Virus rekombinan yang didapat dari supernatan sel plat E kemudian ditransfeksikan pada sel target, sel COS EcoR untuk menghasilkan sel COS EcoR HEPO. Analisis ekspresi GFP dan penyortiran sel dilakukan dengan menggunakan alat FACS yaitu Fluorescence Activated Cell Sorter, kaliber Becton Dickinson.
Selanjutnya, pada metode analisis hasil protein pada penelitian kali ini, yaitu digunakan untuk melihat keberadaan protein RH-EPO yang dihasilkan pada gambar 1A. Analisis CBB digunakan karena analisis CBB hanya menggunakan DYE atau bukan merupakan analisis imunologi tanpa menggunakan antibodi. Maka hasil yang didapat pada gambar 1B dapat menjadi data dukungan bagi data pada gambar 1A. Hal ini membuktikan bahwa protein RH-EPO yang didapat untuk membuktikan data kuantitatif, maka dilakukan analisa dengan menggunakan enzim PNG-ASE-F. Hasil analisa dengan menggunakan enzim PNG-ASE-F menunjukkan adanya penurunan band size pada protein RH-PO dari sekitar 48 kDa ke posisi sekitar 20 kDa. Penurunan dari 48 kDa menjadi 20 kDa adalah refleksi dari meningkatnya berat molekul RH-EPO setelah mengalami proses glikolisasi. Selanjutnya, metode pemurnian pada penelitian kali ini yaitu staining dan PG-ASE-F Western blot analysis. Yang pertama, hasil analisis Western blot purifikasi protein RH-EPO dengan menggunakan nickel clathing risk. Yang kedua, CBB staining. Sampel yang didapat pada bagan A dianalisis pada B. Yang ketiga, analisis dengan menggunakan enzim PNG-ASE-F dan Western blot LEN 1D dan 5 tanpa PNG-ASE digestion LEN 2 dan 4 PNG-ASE digestion LEN 3 lender. Selanjutnya yaitu jenis pengotor dan kontaminan pada penelitian kali ini, yaitu tidak terdapat hasil pengotor atau kontaminan karena pada pengujian tersebut protein RH-EPO telah berhasil disintesis menggunakan sistem non-viral dan viral, dan desain vektor retrovirus rekombinan atau PCXGFP-EPO yang mengandung gen RH-EPO juga telah berhasil dibuat tanpa adanya hambatan karena zat pengotor ataupun kontaminan yang ada. Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai protein terapeutik sel mamalia menggunakan sel inang mamalia. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.